Meski banjir, warga di Kelurahan Penyengat Rendah dan Buluran Kenali Kota Jambi enggan mengungsi. Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi mendirikan dapur umum dan tempat pengungsian bagi korban banjir. Tiga belas terdakwa kasus pembakaran dan perusakan TPS jalani sidang perdana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara Anda masih setia menyaksikan Jambi hari ini, edisi Selasa 18 Maret 2025. Selain tiga berita utama tadi, redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Christina Titi. Dan saya Cynthia Permana, adalah Jambi hari ini selengkapnya. Saudara, kita awali Jambi hari ini dengan informasi 108 desa dan kelurahan di 7 kabupaten kota di Provinsi Jambi masih terendam banjir. Berdasarkan data BPBD Provinsi Jambi, ada 79.380 jiwa yang terdampak banjir. Hingga saat ini sejumlah daerah di Provinsi Jambi masih terendam banjir. Berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi Jambi, ada 108 desa dan kelurahan terendam yang tersebar di 7 kabupaten kota di Provinsi Jambi, yakni Kota Jambi, Kota Sungai Penuh, Kabupaten Batanghari, Sarolangun, Bungo, Tebo, dan Kabupaten Muaro Jambi. Di Kota Jambi terdapat 24 kelurahan di 7 kecamatan, Kabupaten Batanghari 67 desa di 7 kecamatan, Kabupaten Sarolangun 16 desa di 3 kecamatan, Kabupaten Tebo 51 desa di 8 kecamatan, Kabupaten Bungo 3 desa di 2 kecamatan, Kota Sungai Penuh 8 desa di 6 kecamatan, dan Kabupaten Muaro Jambi 46 desa di 5 kecamatan. Banjir tersebut merendam ribuan rumah warga sehingga berdampak pada 79.380 korban jiwa. Bahkan ada yang terpaksa mengungsi ke rumah tetangga. Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Provinsi Jambi Andre Eko Rinjani mengatakan, saat ini pihaknya terus memantau kondisi banjir di lapangan. Di sejumlah daerah, banjir perlahan mulai surut terutama di wilayah hulu. Selain itu, BPBD juga telah menyalurkan bantuan kepada para korban sebagai upaya pemerintah dalam meringankan beban masyarakat yang terdampak banjir. Joko TVRI Jambi melaporkan. 7 kabupaten kota dalam wilayah Provinsi Jambi tergenang banjir. Banjir yang diakibatkan tingginya intensitas hujan itu telah menggenangi 23.424 rumah. Tingginya intensitas hujan yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir mengakibatkan 7 kabupaten kota dalam wilayah Provinsi Jambi tergenang banjir. 7 kabupaten kota itu yakni Kota Sungai Penuh, Kota Jambi, Kabupaten Sarolangun, Tebo, Bungo, Batanghari, dan Kabupaten Muaro Jambi. Berdasarkan data BPBD Provinsi Jambi per 16 Maret 2025, banjir telah merendam 23.424 rumah kepala keluarga di 34 kecamatan dan 108 desa. BPBD Provinsi Jambi telah menerima laporan bahwa masing-masing daerah telah menaikkan status dari waspada menjadi siaga. Dari 7 kabupaten kota yang terdampak banjir, 2 kabupaten kota diantaranya bahkan telah menaikkan status menjadi tanggap darurat, yakni Kabupaten Tebo dan Bungo. Saat ini BPBD Provinsi Jambi masih melakukan pemetaan terhadap masyarakat yang rentan terhadap bencana banjir, seperti ibu hamil dan orang lanjut usia atau lansia. Masing-masing kabupaten kota seprovinsi Jambi saat ini telah memiliki posko induk di Dinas Pemadam Kebakaran daerahnya masing-masing. Selain telah mengingatkan masyarakat yang terdampak banjir untuk segera melakukan evakuasi, BPBD Provinsi Jambi juga minta agar pemerintah daerah untuk segera menaikkan status bencana jika kondisi tidak memungkinkan. Upaya itu perlu dilakukan agar penanganan banjir dapat dilakukan dengan baik dan tidak menimbulkan korban jiwa. Daniel Iwan Hendri, TVRI Jambi melaporkan. Meski ketinggian air mencapai 1 meter, namun masih banyak warga yang memilih untuk menetap di rumah. Warga takut barang-barangnya hilang dicuri ketika tengah mengungsi. Banjir masih merendam ratusan rumah warga di Kelurahan Penyengat Rendah dan Kelurahan Buluran Kenali, Kota Jambi. Selain merendam ratusan rumah, banjir juga merendam akses jalan utama warga. Saat ini warga sulit melakukan aktivitas sehari-hari, bahkan warga terpaksa menitipkan kendaraan di tempat yang lebih tinggi. Meski telah didirikan tenda pengungsian sementara,
Namun masyarakat enggan untuk mengungsi ke tenda tersebut. Masyarakat khawatir sejumlah perabotan rumah hilang saat mengungsi di tenda pengungsian. Walaupun tenggelam kita nggak ngungsi ya Bu, kenapa? Oh ya bisa barang gitu. Oh, jadi kita Iya, kan sudah pernah kejadian dulu pisaunya diambil orang. Satu pisau-pisaunya itulah, kecuali sudah banjir rusaknya akibat kaget kami celaka kan, kami mengungsi. Kalau ini enggak lah masih. Warga berharap pemerintah dapat segera mengirimkan bantuan pangan dan juga pemeriksaan kesehatan gratis bagi warga korban banjir karena sudah ada beberapa anak-anak yang mengalami gatal-gatal akibat banjir. Asyar TVRI Jambi melaporkan. Hingga saat ini bencana banjir akibat luapan Sungai Batanghari di wilayah Kabupaten Muaro Jambi masih terjadi. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh reporter TVRI Jambi, Chandrika Divani. Halo, selamat sore Cika. Bagaimana kondisi terkini banjir di Kabupaten Muaro Jambi dan apa saja yang terdampak di sana? Silahkan Cika, laporan Anda. Ya, selamat sore saudara, melaporkan langsung dari Kabupaten Muaro Jambi. Masih tingginya intensitas hujan yang melanda di Provinsi Jambi hingga hari ini yang juga turut berimbas pada terus meningkatnya debit air Sungai Batanghari yang telah mengakibatkan banjir di hampir seluruh kabupaten kota yang ada di Provinsi Jambi akibat kiriman dari hulu Sungai Batanghari. Dan untuk perkembangan terkini khusus di Kabupaten Muaro Jambi, setelah hampir 2 pekan diguyur hujan lebat, pada akhirnya ini telah mengakibatkan banjir di sebanyak 6 kecamatan dari 11 kecamatan yang ada di Kabupaten Muaro Jambi, yakni terkhusus di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kecamatan Sekerdan, kemudian Kecamatan Kumpeh Ulu, Kumpeh Ilir, kemudian Kecamatan Taman Rajo dan juga Kecamatan Jambi Luar Kota. Di mana untuk titik terparah ini pemirsa tampak di Kecamatan Sekernan. Untuk dari data yang kami peroleh dari pemerintah daerah setempat, di mana telah terdapat sebanyak 1.930 rumah warga yang telah terendam banjir secara total. Kemudian di samping itu sebanyak 6.136 rumah warga juga telah turut terdampak banjir, di mana terlihat banyak dari warga ini telah mulai mengungsi ke rumah sanak saudara terdekat. Dan untuk ketinggian air sampai dengan hari ini telah mencapai 1 sampai dengan 2 meter, di mana menurut penuturan dari warga khususnya di Desa Pematang Jering dan Desa Mendalo Laut, Kecamatan Jambi Luar Kota, yang mana untuk tinggi permukaan air banjir ini terus mengalami peningkatan dari hari ke hari pemirsa, di mana peningkatan ini dalam rentang 15 sampai dengan 20 cm setiap harinya. Kemudian juga untuk bantuan yang telah disalurkan ini berupa sembako, di mana kemarin yang diketuai oleh TPPKK Muaro Jambi juga telah menyalurkan sebanyak 1.000 paket sembako yang berisi beras, kemudian mie instan, gula, minyak goreng. Ini telah didistribusikan ke 4 kecamatan yang ada di Kabupaten Muaro Jambi yang turut terdampak. Kemudian juga 2 kecamatan lainnya diagendakan akan segera disalurkan kembali secara bertahap dalam waktu dekat. Sementara itu pemirsa, kami informasikan juga hingga hari ini warga juga tetap memilih untuk berada di dalam rumah karena memang mengingat kondisi dari harta benda mereka yang masih banyak tersimpan rapi di dalam rumah. Kemudian sementara lainnya juga sudah ada yang memilih untuk mengungsi dan berada ke tempat yang lebih tinggi. Dan juga pemirsa, BPBD Kabupaten Muaro Jambi mengingatkan kepada warga Kabupaten Muaro Jambi untuk senantiasa waspada karena memang mengingat sampai dengan hari ini untuk debit air Sungai Batanghari khususnya di Kabupaten Muaro Jambi yang memang notabene berada di bantaran daerah aliran Sungai Batanghari ini juga telah berada di ketinggian 15 meter atau sudah masuk dalam level siaga 1. Demikian, kembali ke studio. Ya, terima kasih Chandrika atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Sementara itu, saudara, pemerintah Kabupaten Muaro Jambi sudah mendirikan dapur umum dan menyiagakan tempat pengungsian bagi korban banjir di Kecamatan Sekernan. Langkah ini dilakukan untuk menjamin pasokan makanan bagi warga yang terdampak banjir.
Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi mendirikan dapur umum bagi puluhan pengungsi korban banjir akibat luapan Sungai Batanghari. Dapur umum didirikan di halaman kantor Camat Sekernan untuk menjamin ketersediaan makanan bagi korban banjir di Desa Pulau Kayu Aro. Sekretaris BPBD Muaro Jambi Dodi Dorista mengatakan, dapur umum telah didirikan sejak Sabtu 15 Maret lalu. Ada 15 kepala keluarga yang rumahnya sudah terendam banjir. Sementara untuk tempat pengungsian, para korban kini mengungsi di aula kantor Camat Sekernan yang telah disiapkan pemerintah setempat. Dari 11 kecamatan baru satu ini posko untuk pengungsian. Kemudian hari Sabtu kemarin kami telah membawa pengungsi dari Pulau Kayu Aro yang terendam akibat banjir. Itu kemarin sebanyak 16 kakak dan hari ini bertambah menjadi 33 jiwa. Para pengungsi banjir mengharapkan bantuan dasar seperti makanan, pakaian, serta peralatan lainnya untuk anak-anak mereka. Banjir yang mengepung desa Pulau Kayu Aro diharapkan segera surut, sehingga mereka dapat kembali ke rumah masing-masing. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Bencana banjir luapan Sungai Batanghari tidak hanya merusak barang berharga milik warga, namun bencana alam ini juga berdampak pada penghasilan warga karena tidak bisa beraktivitas di tengah kepungan banjir. Hingga saat ini bencana banjir masih melanda puluhan desa di Kabupaten Muaro Jambi. Salah satu desa yang terdampak banjir luapan Sungai Batanghari yakni Desa Pematang Jering, Kecamatan Jambi, luar kota. Meski air telah memasuki rumah, namun warga tetap bertahan di rumah dengan mendirikan panggung darurat di dalam rumah. Anggota BPBD Pematang Jering Herianto mengatakan ada sekitar 15 rumah warga yang terendam banjir dan sebagian masih bertahan di rumah masing-masing. Warga yang memilih masih bertahan di rumah karena ingin memastikan barang berharga aman, meski sebagian sudah rusak akibat terendam banjir. Selain itu, di desa ini juga belum didirikan tenda pengungsian. Di dalam rumahnya ada 70 cm, kayak rumah warga nih, ada 70 cm, di dalam 50 cm dia masih bertahan, dia buat langgat-langgat di dalam rumah untuk menyelamatkan barang-barang berharga dan masih bertahan di dalam rumah nampak. Alasan mereka bertahan untuk pindah itu belum ada tempat, bertahan tempat untuk posko pengungsian itu belum ada didirikan. Bencana banjir yang telah mengepung hingga 2 pekan lamanya tidak hanya merusak barang milik warga. Namun bencana ini juga berdampak pada penghasilan warga, mengingat lahan pertanian mereka turut terendam banjir. Sementara untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, mereka harus mengeluarkan uang simpanan dan berharap bantuan sembako dari para dermawan. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Ya, saudara, guna membantu masyarakat yang membutuhkan air bersih di tengah bencana banjir, Perumda Air Minum Tirtamayang Kota Jambi menyiagakan 4 unit mobil pendistribusian air bersih untuk masyarakat yang membutuhkan. Bantuan ini diberikan secara gratis. Guna membantu masyarakat yang membutuhkan air bersih di tengah bencana banjir, Perumda Air Minum Tirtamayang Kota Jambi menyiagakan 4 unit mobil pendistribusian air bersih untuk masyarakat yang membutuhkan. Direktur Perumda Air Minum Tirtamayang Jambi Dwike Riantara mengatakan, Perumda Air Minum Tirtamayang Kota Jambi siap mendistribusikan pasokan air bersih kepada masyarakat yang membutuhkan. Bantuan ini diberikan secara gratis. Masyarakat yang membutuhkan air bersih dapat melaporkan ke Ketua RT setempat dan ditindaklanjuti ke pihak kelurahan maupun kecamatan agar segera melapor ke petugas PDAM. Berdasarkan laporan itu, petugas PDAM akan langsung mendatangi lokasi untuk mendistribusikan pasokan air bersih. Saat ini Perumda Tirtamayang ikut berpartisipasi aktif bersama pemerintah Kota Jambi dalam memberikan bantuan kepada warga masyarakat yang terkena dampak dari bencana banjir di Kota Jambi. Kami berkoordinasi dengan camat dan lurah di wilayah yang terdampak untuk mengirimkan bantuan air bersih melalui mobil tangki. Bantuan ini diharapkan dapat membantu meringankan beban masyarakat, terutama kebutuhan air bersih akibat dampak banjir yang melanda Kota Jambi. Asyar, TVRI Jambi melaporkan. Akibat banjir yang merendam puluhan sekolah di Kabupaten Batanghari, membuat pembelajaran di sekolah dihentikan dan digantikan pembelajaran secara daring. Banjir yang merendam puluhan sekolah di Kabupaten Batanghari membuat aktivitas belajar mengajar di sekolah harus dihentikan sementara. Namun demikian, pihak sekolah diharuskan melaksanakan kegiatan belajar mengajar kepada siswa secara daring.
Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Batanghari Naswin mengatakan, surat edaran untuk belajar daring tersebut sudah disampaikan kepada sekolah yang terdampak banjir. Kebijakan ini berlaku hingga kondisi banjir sudah surut atau tidak lagi mengganggu aktivitas di lingkungan sekolah. Kita sudah mengirimkan surat edaran kepada para kepala sekolah untuk aktivitas pembelajaran. Sekolah yang terdampak dalam atau banjir istilah kita sekarang ini, kan dia belajarnya dengan metode daring terprogram di rumah. Artinya ya yang mengawasi siswa otomatis orang tua. Selama dihentikannya sementara belajar tatap muka di sekolah, orang tua diharapkan dapat memperhatikan serta mendampingi anak-anaknya selama pembelajaran daring. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, tetaplah bersama Jambi hari ini karena kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Di antaranya THR ASN pemerintah Provinsi Jambi menunggu pencairan dari pemerintah pusat. Saudara, Anda masih menyaksikan Jambi hari ini. Jelang Lebaran 1446 Hijriah, THR ASN pemerintah Provinsi Jambi sepenuhnya akan menunggu pencairan dari pemerintah pusat. Pemerintah provinsi hanya melakukan pengusulan besaran anggaran THR berdasarkan jumlah ASN. Mendekati Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah, pemerintah Provinsi Jambi memastikan pencairan tunjangan Hari Raya atau THR untuk aparatur sipil negara di lingkup Pemprov Jambi hingga saat ini belum dilakukan. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman menjelaskan, pencairan THR atau gaji 14 bagi ASN sepenuhnya akan menunggu mekanisme pencairan dari pemerintah pusat. Pasalnya, anggaran gaji 14 untuk ASN berasal dari APBN yang ditransfer ke daerah. Pemerintah Provinsi Jambi hanya bertugas untuk mengusulkan besaran anggaran pencairan THR ke pemerintah pusat sesuai dengan jumlah ASN. Sudirman menekankan yang saat ini sedang disiapkan pemerintah Provinsi Jambi, yaitu terkait dengan pencairan tambahan penghasilan pegawai atau TPP ke-14 bagi ASN pemerintah provinsi. Pencairan TPP itu diupayakan bisa dilakukan sebelum Lebaran dan saat ini sedang menunggu persetujuan dari pemerintah pusat terkait besaran pajaknya. Gaji 14 atau THR itu kan ada di pemerintah pusat. Ya, kita hanya menyiapkan alokasi berapa penganggaran yang harus dikeluarkan kepada berapa banyak ASN, dan yang kita akan siapkan tentunya alokasi untuk TPP 14. Kita sudah siapkan. Insya Allah dana tersedia, tinggal menunggu tertulis dari Presiden. Pemerintah pusat telah menginstruksikan pembayaran THR dilakukan paling lambat 7 hari sebelum Lebaran. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. 2 pekan menjelang Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah, penjualan tiket bus di sejumlah loket masih sepi dan belum menunjukkan kenaikan signifikan. Lonjakan penumpang diperkirakan baru akan terjadi sepekan menjelang Hari Raya, disertai dengan potensi kenaikan harga tiket. Suasana di sejumlah loket penjualan tiket bus masih terbilang lengang menjelang musim mudik Lebaran tahun ini. Salah seorang petugas loket, Sobir, mengatakan penjualan tiket hingga saat ini masih relatif sepi, tidak seantusias tahun sebelumnya. Lonjakan penumpang baru diperkirakan terjadi pada 22 Maret mendatang. Hal ini sesuai dengan pola mudik yang umum terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Peningkatan jumlah penumpang biasanya mulai terasa sepekan sebelum Lebaran. Untuk tahun ini agak menurun dari tahun kemarin. Tahun kemarin lebih ramai dari tahun ini. Untuk tahun ini 10 hari puasa masih menurun, begitu deras penumpangnya. Tuh. Masih belum. Nih tanggal 20 baru mulai ada penambahan lonjak penumpang gitu. Sementara itu, tren kenaikan harga tiket bus juga menjadi hal yang diantisipasi pemudik. Meskipun hingga saat ini harga masih normal, namun sejumlah operator bus diperkirakan akan menaikkan tarif menjelang puncak mudik.
Di sisi lain, sebagian pemudik memilih untuk berangkat lebih awal demi menghindari kemacetan dan kehabisan tiket bus. Salah seorang pemudik, Aulia, mengaku memilih pulang kampung lebih awal untuk menghindari kepadatan penumpang dan menjaga kenyamanan perjalanan. Situasi mudik saat ini tuh sangat padat ya, terus habis itu penumpang juga banyak yang pulang gitu. Udah rame. Ini tujuannya mau pulang kemana? Saya tujuan pulangnya ke Solo. Dan apa ini rutinitas setiap tahun mudik? Enggak sih, karena ada keperluan kepentingan, jadi tuh harus pulang di mudik ini gitu. Meskipun penjualan tiket masih sepi saat ini, namun para operator bus tetap menyiapkan berbagai antisipasi untuk melayani pemudik dalam jumlah besar saat puncak mudik nanti. Viola Yazid, TVRI Jambi melaporkan. Beralih ke sorotan lainnya, Saudara, 13 terdakwa pelaku penembakan dan perusakan kotak serta surat suara di TPS pada Pilkada serentak 2024 mulai menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Sungai Penuh. Para terdakwa didakwa dengan pasal berlapis. 13 terdakwa kasus pembakaran dan perusakan kotak suara serta surat suara di tempat pemungutan suara pada Pilkada serentak 27 November 2024 lalu di Kota Sungai Penuh mulai menjalani sidang perdana. Sidang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Muhammad Hanafi Insya dan disampaikan dua anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh. Dengan agenda mendengarkan dakwaan jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Sungai Penuh. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Sungai Penuh Sukma Jaya Negara mengatakan, dalam dakwaannya, jaksa penuntut umum menjerat 13 terdakwa dengan pasal berlapis. Untuk 12 terdakwa pelaku pengerusakan kotak suara dan surat suara didakwa dengan pasal 160 dan pasal 170 serta pasal 406 KUHP. Sedangkan terdakwa pelaku pembakaran didakwa dengan pasal 187 dan pasal 406 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Adalah sidang perdana terhadap kasus perusakan dan pembakaran di TPS pada tanggal 27 November 2024 yang lalu. Terhadap para terdakwa, khusus perusakan kita dakwakan pasal 160, 170, dan 406 KUH Pidana. Sedangkan untuk pembakaran kita dakwakan pasal 187 KUHP dan 170 KUHP, 406 KUHP. Jaksa menyebutkan bahwa terdakwa merusak dan membakar kotak suara dan surat suara di 5 TPS yang berada di 3 kecamatan hingga mengganggu jalannya rekapitulasi surat suara saat Pilkada serentak 2024. Kasus tersebut mendapatkan perhatian serius karena telah mengganggu proses jalannya demokrasi. Fahlan Diandra, TVRI Jambi melaporkan. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi selama tahun 2024 tercatat sebesar 4,51%. Secara kumulatif, lapangan usaha pertanian memberikan distribusi terbesar untuk pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan pertambahan pendapatan nasional atau pertambahan output atas barang dan jasa yang diproduksi dalam kurun waktu 1 tahun. Pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu tujuan penting dari kebijakan ekonomi makro untuk mengetahui kemajuan perekonomian. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi Warsono mengatakan, berdasarkan rilis PDRB oleh BPS Provinsi Jambi 5 Februari 2025, pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi keseluruhan tahun 2024 tumbuh sebesar 4,51%. Pertumbuhan tersebut tercatat lebih rendah dibandingkan pertumbuhan nasional, yakni sebesar 5,03%. Pertumbuhan ekonomi Jambi keseluruhan tahun 2024 didorong oleh beberapa lapangan usaha utama. Dari sisi distribusi ekonomi, lapangan usaha pertanian masih menjadi kontributor terbesar dengan pangsa 33,93% terhadap struktur perekonomian provinsi yang tumbuh sebesar 4,35%. Warsono menambahkan, Bank Indonesia akan terus memperkuat koordinasi kebijakan dengan pemerintah untuk memitigasi dampak resiko masih tingginya ketidakpastian global. Selain itu, Bank Indonesia juga terus memperkuat kerjasama internasional pada area kebank sentralan, antara lain melalui konektivitas sistem pembayaran dan transaksi menggunakan mata uang lokal, kemudian memfasilitasi penyelenggaraan promosi investasi dan perdagangan di sektor prioritas yang bekerja sama dengan instansi terkait. Yogi Ramadhani, TVRI Jambi, melaporkan. Gubernur Al-Haris meninjau penanganan banjir di Kota Jambi. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut ini dalam segmen Advertorial. Tetaplah bersama kami di Jambi hari ini.
Anda masih menyaksikan Jambi hari ini dalam segmen advertorial. Saudara Gubernur Jambi Al-Haris meninjau penanganan bencana banjir di wilayah Kota Jambi guna memastikan masyarakat dalam kondisi aman dan mendapatkan pelayanan bantuan yang baik. Menindaklanjuti bencana banjir yang terjadi di sejumlah daerah di Provinsi Jambi akibat meluapnya air Sungai Batanghari, Gubernur Jambi Al-Haris melakukan peninjauan bencana banjir di wilayah Kota Jambi. Peninjauan yang diupayakan untuk memastikan layanan penanganan bencana dapat dilakukan dengan baik bagi masyarakat, dilakukan ke sejumlah titik seperti di kawasan Legok, Pelayangan, serta Penyengat Rendah. Gubernur Jambi Al-Haris mengajak masyarakat di wilayah Kota Jambi untuk tetap waspada terhadap kondisi cuaca yang memicu bencana banjir yang terjadi saat ini. Bagi masyarakat yang rumahnya terendam atau berada di daerah rawan banjir, diimbau untuk mengungsi ke tempat yang lebih aman. Gubernur Al-Haris berharap bencana banjir yang terjadi di wilayah Provinsi Jambi segera surut, agar masyarakat dapat kembali beraktivitas dengan normal. Tentu kita masih memantau karena cuaca masih ekstrem. Nah, kita masih waspada ini. Kita khawatir nanti tiba-tiba malam hujan lebat. Nah, warga yang tadinya merasa aman di rumah-rumah mereka, ini airnya bisa lebih naik lagi. Ini bahaya saya kira. Nah, saya mau tadi yang kira-kira jauh dari lokasi penampungan, lebih baik pindah langsung ke penampungan. Nah, agar supaya kita tidak merasa was-was, nanti malam tidur lelap, hujan lebat, nah ternyata air sudah meluap. Ini bahaya bagi warga kita. Wali Kota Jambi Maulana mengatakan, bencana banjir di wilayah Kota Jambi yang terjadi saat ini telah merendam lebih dari 1.239 rumah warga. Banyak masyarakat yang tidak dapat bekerja dan beraktivitas secara normal. Pemerintah Kota Jambi sangat berterima kasih atas dukungan dan bantuan dari pemerintah Provinsi Jambi untuk penanganan banjir di wilayah Kota Jambi. Karena saat ini sudah lebih dari 1.200 rumah, ada 1.239 rumah yang terendam di Kota Jambi ini, dan kami terus memantau bisa kalau nanti hujan lagi terjadi kenaikan jumlah warga. Dan mereka semua dalam kondisi berpuasa, rumahnya terendam, banyak kepala keluarga yang nggak bisa kerja. Maka kami sudah putuskan untuk memberikan bantuan sembako kepada mereka semua. Dan hari ini alhamdulillah kami dapat dukungan dari Pak Gubernur. Selain melakukan peninjauan, Gubernur Al-Haris juga menyerahkan bantuan bagi warga yang terdampak banjir di Kota Jambi. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Bupati Sarolangun Hurmin menghadiri peresmian sekaligus serah terima ruang kelas baru Taman Kanak-Kanak TK Kemala Bayangkari 34 yang berlokasi di Polsek Kota Sarolangun. Bupati Sarolangun Hurmin didampingi Kapolres Sarolangun AKBP Budi Prasetya serta Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemkab Sarolangun Arsyad menghadiri peresmian gedung TK Bayangkari 34. Peresmian ditandai dengan pemotongan pita serta penandatanganan prasasti. Ketua Yayasan Kemala Bayangkari Cabang Sarolangun Yanti Budi Prasetya mengapresiasi kepada semua pihak yang telah membantu pembangunan ruang kelas baru TK Kemala Polsek Kota Sarolangun. Dengan adanya ruang kelas baru, diharapkan dapat memberikan pembelajaran berkualitas sehingga menjadikan TK Kemala sebagai pilihan bagi orang tua untuk menyekolahkan anak-anaknya. Mohon izin Bapak Bupati, kami mohon bantuan Bapak karena guru kami sebenarnya mereka udah kerja di sini 17 tahun, Pak. Bupati Sarolangun Hurmin mengatakan, pendidikan usia dini sangat penting dan menjadi salah satu indikator keberhasilan pendidikan di suatu daerah. Hal ini selaras dengan visi dan misi Sarolangun Maju, yakni meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan pendidikan dan perlindungan sosial bagi masyarakat. Selain itu, pendidikan anak usia dini juga memiliki tanggung jawab besar dalam membina, membentuk dan mengembangkan potensi dasar setiap anak. Saya berharap TK Kemala Bayangkari ini dapat menjadi tempat yang nyaman dan menenangkan bagi anak-anak untuk belajar dan bermain. Peresmian dan serah terima ruang kelas baru TK Kemala Bayangkari dihadiri oleh Wakil Ketua TPPKK Sarolangun Ratna Safira Nafitri Roland, Ketua DWP Sarolangun Ratna Dewi, dan sejumlah pejabat utama Polres Sarolangun.
serta Camat Sarolangun Bustra Desman beserta para guru dan siswa TK Kemala Bayangkari 34 Polsek Sarolangun. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, tetaplah bersama Jambi hari ini karena kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Di antaranya Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi melakukan kegiatan penukaran uang di beberapa titik. Informasinya usai jeda. Bank Indonesia Provinsi Jambi membuka layanan penukaran uang baru di 68 titik maksud kami. Layanan ini untuk memenuhi ketersediaan uang rupiah yang berkualitas dan terpercaya bagi masyarakat. Ya, mohon maaf saudara, akan kami tayangkan jika sudah bisa ditayangkan. Kita beralih ke sorotan lainnya. Saat bulan suci Ramadan, buah kurma menjadi salah satu primadona yang diserbu masyarakat untuk menemani santapan berbuka puasa. Buah kurma juga menjadi santapan yang dianjurkan Nabi Muhammad SAW. Kurma menjadi salah satu makanan yang dianjurkan Nabi Muhammad SAW untuk dijadikan menu berbuka puasa. Tak heran jika buah yang berasal dari Jazirah Arab ini banyak diminati oleh masyarakat, tak terkecuali di Provinsi Jambi. Saat bulan puasa, buah ini mudah ditemukan di pasar tradisional hingga supermarket. Tidak sedikit juga masyarakat yang mengolah kurma menjadi makanan yang manis dan gurih. Seiring tingginya minat masyarakat, sejumlah pedagang kurma pun kebanjiran rezeki. Salah satunya Fitri. Dirinya mengatakan bahwa permintaan kurma meningkat jika dibandingkan pada hari biasa. Kurma yang dijual bervariasi, mulai harga Rp10.000 hingga Rp60.000 per kemasan. Berbagai jenis kurma tersedia, mulai dari kurma ajwa, kurma Golden Valley, dan jenis lainnya. Di sisi lain, kurma memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Dalam satu buah kurma mengandung vitamin, kalsium, hingga zat besi yang baik untuk tubuh. Sementara, manfaat mengkonsumsi kurma saat berbuka mampu mengembalikan energi, mengurangi rasa lapar, mencegah anemia, hingga melancarkan pencernaan. Yogi Ramadhani, TVRI Jambi melaporkan. Kue Padamaran saat ini masih diminati masyarakat saat berburu takjil. Selain bentuknya yang menarik, tentunya kue Padamaran juga rasanya sangat manis sehingga dinilai sangat pas untuk berbuka puasa. Berburu takjil untuk berbuka puasa telah menjadi tradisi setiap bulan suci Ramadan. Puluhan bahkan ratusan masyarakat padati kawasan Pasar Beduk di Komplek Air Panas, Kecamatan Muara Bulian. Berbagai makanan maupun minuman telah disajikan para pedagang. Salah seorang pedagang takjil, Lia, mengatakan kue Padamaran paling banyak dicari masyarakat sebagai kudapan pembuka pada saat berbuka puasa. Setiap hari dirinya menyiapkan sebanyak 100 cup kue Padamaran dengan harga jual Rp6.000 per cup. Bahkan stok penjualan kue ini pun terkadang tidak mencukupi, dikarenakan tingginya permintaan pembeli terhadap kue yang berbahan dasar tepung beras tersebut. Yang paling banyak diminati sama masyarakat matahari kue Padamaran. Kue kapal orangnya sekitar 100 cup lebih. Satu cupnya ini berapa kita harganya? 6.000-an. 6.000-an. Tergantung, kalau yang pakai mika itu harganya 15-an, kalau yang mika biasa itu 6.000-an. Lia menambahkan, selama berjualan di bulan suci Ramadan tahun ini, omsetnya tidak menentu. Pada awal bulan Ramadan, omsetnya mencapai Rp3 juta, namun untuk saat ini menurun dari pendapatan sebelumnya. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Kesorotan lainnya, saudara, pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur bersama Basnas, Kemenak, ulama dan ormas telah melaksanakan rapat penentuan besaran zakat fitrah 1446 Hijriah. Besaran tertinggi Rp47.000 dan terendah Rp35.000. Setiap tahunnya umat muslim wajib mengeluarkan zakat fitrah. Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah ditetapkan besaran kadar zakat fitrah untuk tahun 1446 Hijriah atau 2025 Masehi.
Penetapan kadar zakat fitrah melibatkan antara pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kementerian Agama, MUI, NU, Muhammadiyah, Basnas, Dinas Perindak, bagian Kesra Setda, serta Kepala KUA se-Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Kabak Kesra Setda Kabupaten Tanjung Jabung Timur Taufik Hidayat mengatakan, jika pembayaran zakat fitrah dengan bahan makanan pokok, maka kualitas bahan makanan pokok yang dijadikan zakat fitrah minimal sama dengan yang dimakan sehari-hari, yakni berupa beras dengan takaran 1 syak atau sama dengan 2,5 kg per orang. Pembayaran zakat fitrah juga dapat diganti dalam bentuk uang, tertinggi di angka Rp47.000 per orang, sedang Rp40.000 per orang, dan terendah Rp35.000 per orang. Dengan adanya penetapan zakat fitrah ini, diharapkan masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk segera menunaikan kewajibannya ke amil zakat sesuai dengan ketetapan yang telah disepakati. Kliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Sejumlah kawasan dan pemukiman di Kota Palembang terendam banjir. Informasinya akan kami hadirkan dalam segmen Lintas Andalas di Jambi hari ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Jambi hari ini. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi membuka layanan penukaran uang baru di 68 titik. Layanan ini untuk memenuhi ketersediaan uang rupiah yang berkualitas dan terpercaya bagi masyarakat. Sebagai wujud komitmen Bank Indonesia untuk memenuhi ketersediaan uang rupiah yang berkualitas dan terpercaya bagi masyarakat, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi telah mempersiapkan uang tunai yang cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Jambi pada periode Ramadan dan jelang Idul Fitri 2025. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi Warsono mengatakan, kegiatan ini bekerja sama dengan pihak perbankan melalui loket-loket perbankan sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat. Kegiatan penukaran uang ini telah dibuka sejak 6 Maret hingga 19 Maret yang tersebar di 68 titik di Provinsi Jambi. Jadi ini BI sebagai lembaga yang punya wewenang untuk mengedarkan uang, tentunya bersama-sama ikut merasakan kebahagiaan bersama seluruh masyarakat, khususnya masyarakat di Jambi dalam merayakan Hari Raya Lebaran besok. Ini kan bagian dari tradisi masyarakat ketika di Lebaran itu saling berbagi ya, bersedekah, tanda cinta kasih kepada saudara, sanak, keluarga. Nah biasanya pada mengasih sedekah, tanda kasih ini yang kita fasilitasi dengan menyediakan uang layak edar kepada masyarakat. Untuk melakukan penukaran uang, masyarakat terlebih dahulu melakukan pemesanan penukaran uang melalui aplikasi penukaran dan tarik uang rupiah atau aplikasi Pintar di laman website pintar.bi.go.id. Melalui aplikasi tersebut, masyarakat dapat memilih lokasi dan waktu penukaran dengan maksimal penukaran sebesar 4,3 juta rupiah yang terdiri dari berbagai pecahan uang rupiah. Salah seorang masyarakat yang telah menukar uang, Tiara, mengatakan sangat terbantu dengan adanya fasilitas penukaran uang yang dilakukan oleh Bank Indonesia Jambi. Sistem penukaran uang juga terarah dengan baik sehingga tidak menimbulkan penumpukan masyarakat yang akan menukar uang. Syarat yang harus dibawa itu cuma KTP aja. Cukup rasa terbantu, jadinya nggak rebut-rebutan ya karena udah dapat jatahnya masing-masing gitu. Oh ini paling kemarin itu websitenya sempat down, jadi mungkin masukannya websitenya diperbaiki aja. Selain membuka layanan penukaran uang layak edar, BI Jambi juga menyediakan stand QRIS yang dinamakan dengan QRIS Untungkan Ramadanmu. Deputi Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi, Mukti Rigowo mengatakan, pendirian stand ini bertujuan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat dalam penggunaan QRIS pada momen berbagi di Idul Fitri dan untuk berbagai kebutuhan pembayaran lainnya.
Jadi kami menyelaraskan kegiatan untuk penukaran uang tunai dengan kegiatan untuk sosialisasi di implementasi uang non tunai, antara lain melalui KRIS. Nah, kurma ini juga kita adakan berdampingan dengan kegiatan penukaran uang untuk mensosialisasikan transaksi non tunai menggunakan KRIS. Di sini namanya kan kurma, KRIS untungkan Ramadanmu. Di sini kami menawarkan bentuk-bentuk kebiasaan transaksi yang ada di bulan Ramadan melalui transaksi non tunai. Seperti misalnya untuk berbagi pun selain dengan cara tunai dengan uang yang dalam kondisi baik, bisa juga dilakukan dengan menggunakan KRIS seperti kita lakukan dengan merchant atau toko gitu. Seluruh rangkaian kegiatan penukaran uang pada momen Ramadan dan Idul Fitri ini dikemas dalam kegiatan Semarak Rupiah Ramadan dan Berkah Idul Fitri atau Serambi, dengan tema Menjaga Rupiah di Bulan Penuh Berkah. Vivin Adli, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, demikian Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Kristina Titi. Dan saya Cynthia Permana bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.